Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan nama saya Konrado Alian Sharon, NIM saya 2509116069. Di video kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan retail ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan namanya perusahaan retail teman-teman. Perusahaan retail itu adalah sebuah perusahaan yang menyediakan berbagai kebutuhan-kebutuhan seperti misalnya sabun, sampo, kemudian ada juga yang menjual barang-barang yang biasa digunakan di rumah tangga gitu seperti sapu, kain pel, kemudian keset kaki dan sebagainya teman-teman. Nah, itulah perusahaan retail teman-teman. Bedanya dengan grosir itu kalau grosir itu dia biasa dibeli dalam jumlah banyak, sedangkan kalau untuk retail itu dia bisa dibeli satuan gitu teman-teman. Bisa juga kalau banyak kalau mau gitu. Nah, contoh dari perusahaan retail sendiri itu ada berapa macam-macam teman-teman. Ada Indomaret, ada Alfamart ya teman-teman, terus tidak asing lagi ya, atau mungkin di Kalimantan sini ada namanya Eramart teman-teman ya. Itu adalah contoh-contoh dari perusahaan retail teman-teman. Nah, salah satu perusahaan retail yang cukup menarik untuk dibahas adalah Mister DIY teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sering dengar dan mungkin sudah pernah berbelanja di Mister DIY sendiri teman-teman. Menurut saya Mister DIY ini adalah salah satu perusahaan retail yang sangat unik teman-teman. Kenapa? Karena dia ini menyediakan kebutuhan tapi kita disuguhkan dengan layanan yang bagus gitu teman-teman. Beda dengan misalnya toko-toko grosir gitu yang ya intinya Mister DIY ini menurut saya pribadi versi modern dari grosir gitu. Meski tetap namanya perusahaan retail teman-teman, tapi dia untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pribadi seperti ya kebutuhan perkakas rumah tangga gitu, bak obeng misalnya kan, sapu, kain pel, yang seperti saya bilang tadi, Mister DIY ini adalah salah satu pilihan toko yang bisa kita uh, jadikan pertimbangan untuk membeli barang-barang tersebut teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman. Tapi khusus di video kali ini kita nggak membahas mengenai mengapa Mister DIY itu maju, apa keunggulan dari uh, komputer lainnya. Kita nggak bahas itu teman-teman. Yang kita bahas adalah kita akan mengkaji rantai pasok di mana Mister DIY ini bekerja teman-teman. Mulai dari bagaimana cara mereka melakukan pengadaan barang, kemudian cara mereka mendistribusikannya di seluruh toko cabang di Indonesia teman-teman. Nah itu yang akan kita bahas di video kali ini teman-teman. Nah, kata kunci dari video ini adalah analisis supply chain management teman-teman. Maksudnya apa? Di sini kita akan menganalisis bagaimana rantai pasok dari Mister DIY ini bekerja teman-teman. Dan di sini uniknya kita akan mengintegrasikannya dengan mengimplementasikannya dengan namanya ERP. Sebentar kita akan pelajari juga teman-teman. Dan di sini karena kita mengimplementasikan dengan ERP, kita akan mengimplementasikan juga otomatis menggunakan salah satu aplikasi ERP sendiri yaitu Kudu. Ya, mungkin lanjut aja ya kita gas teman-teman. Di sini next, nah kita bahas dulu nih profil perusahaannya dulu teman-teman sebelum kita masuk lebih jauh. Jadi ini adalah profil singkatnya teman-teman. Nah kepanjangan dari DIY ini bukan daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman, bukan. Tapi ini teman-teman, do it yourself. Nah ini merupakan di sini bisa dilihat perusahaan retail perlengkapan rumah tangga dan perkakas terbesar di Asia Tenggara teman-teman. Dia didirikan pada tahun 2005, didirikan oleh seorang yang bernama Tengku Datuk Sri Zahrul dan Tengku Abdul Aziz. Ini dari Malaysia teman-teman. Dan sudah memiliki lebih dari 1.200 gerai teman-teman. Dengan jangkauan itu bahkan sudah sampai di Eropa teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat daftar negaranya. Ada Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei, Kamboja, India, Spanyol, dan Turki. Ini belum termasuk misalnya Indonesia. Mungkin ada negara-negara lain gitu yang mereka jangkau juga. Cuma saya nggak dapat risetnya gitu. Oke, setelah kita mengetahui lebih lengkap mengenai profil perusahaannya, kita lanjut ke alur SCM-nya teman-teman atau arsitektur sistemnya teman-teman. Nah, jadi ini adalah gambaran umum dari bagaimana cara kerja dari rantai pasok Mister DIY ini teman-teman, yang diberi nama alur SCM atau bisa dibilang arsitektur sistemnya teman-teman. Nah, ini kita lihat yang pertama itu Mister DIY itu bekerja sama dengan supplier teman-teman. Di sini saya mendapatkan sumber yang menyebut bahwa suppliernya itu dari Cina teman-teman. Kebanyakan dari Cina ya, kita tahu sendiri lah Cina itu adalah salah satu negara dengan produsen barang-barang murah gitu teman-teman ya. Dan mereka juga ada melakukan kerjasama itu teman-teman, kalau teman-teman perhatikan barang-barang dari Mister DIY itu
Terkadang mereka memiliki merek sendiri ya. Misalnya botol minum tuh. Botol minum tuh ada mereknya DIY gitu nah teman-teman. Nah, ini rupanya mereka tuh ada kerjasama juga dengan pabrik-pabrik di sana gitu. Jadi mereka ada melakukan kerjasama dengan pabrik di mana nanti akan menghasilkan misalnya botol minum dengan merek DIY gitu teman-teman ya. Ya intinya untuk supplier utama mereka itu sumber yang saya dapat ya itu dari Cina teman-teman. Dan mereka ada melakukan kerjasama juga dengan beberapa pabrik itu. Nah, setelah itu ada namanya purchasing atau bulk buying teman-teman. Jadi uh, Mr. DIY ini melakukan pembelian secara besar-besaran dari supplier itu. Nah, setelah itu adanya tahap selanjutnya adalah konsolidasi impor. Jadi setelah melakukan pembelian, mereka akhirnya mengurus soal impor. Jadi barang-barang yang dibeli dari supplier gitu teman-teman ya, diurus untuk impornya supaya bisa masuk ke Indonesia gitu teman-teman. Nah, setelah masuk ke Indonesia teman-teman, dia tuh di tampung dulu di yang namanya warehouse Indonesia. Ini maksudnya adalah toko cabang teman-teman ya. Bukan, maaf. Gudang pusat. Ya, itu. Jadi seluruh barang-barang yang hasil impor itu, dia masuk dulu ke gudang pusat. Di sini, di Jakarta ya teman-teman. Nah, gudang pusat ini nantinya akan langsung disalurkan ke toko-toko cabang di seluruh Indonesia teman-teman. Jadi ini yang unik teman-teman. Saya dari sumber yang saya dapat, dia tuh nggak melalui gudang cabang yang ada di setiap kota gitu teman-teman. Kan harusnya kan biasa ya. Tiap kota tuh ada gudangnya sendiri gitu. Jadi dari warehouse gudang utama tuh dikirim dulu ke gudang di kota, lalu dari kota disalurkan ke seluruh toko cabang. Nah, di sini enggak teman-teman. Rupanya dia tuh eh, dari gudang utama langsung disalurkan ke cabang di seluruh kota gitu teman-teman. Ini unik sekali. Saya juga baru tahu gitu, teman-teman ya. Nah, di sini ada refreshing dan scanning SKU. Ini maksudnya apa? Ini bisa dibilang pendataan barang di sana lah. Jadi setelah barang sampai di toko cabang akan dilakukan scanning, didata barangnya untuk kemudian ditata di display area penjualan ini teman-teman. Nah, setelah itu lalu masuk ke kasir dan akhirnya sampailah ke konsumen itu sendiri teman-teman, baik melalui offline maupun online. Inilah gambarannya teman-teman ya. Nah, ini ada siklus bisnisnya juga. Jadi yang pertama tuh Mr. DIY itu melakukan analisis stok pada setiap toko cabang. Jadi misalnya dia melihat tiap toko cabang ini, oh apakah stoknya masih ada apa enggak. Misalnya obeng nih, oh obeng ini masih ada apa enggak. Nah itu cek dulu. Setelah itu dia akan mengumpulkan semua data. Misalnya dia ingin melihat stok obeng di seluruh toko cabang gitu. Misalnya di Makassar, di toko 1, 2, dan 3 tuh kekurangan. Mereka butuh kalau di total semua tuh kalau di total 3 cabang ini mereka membutuhkan 1000 obeng. Nah, di situ mereka juga lihat dari toko lain gitu. Oh, apakah butuh juga gitu obeng juga. Jadi nanti dikalkulasikan semua, anggaplah dari seluruh Indonesia tuh membutuhkan 5.000 obeng. Nah, itu dilihat dulu teman-teman di warehouse-nya apakah stok masih terpenuhi apa enggak. Nah, semisal terpenuhi ya langsung aja dari warehouse mereka langsung salurkan ke tiap toko cabang yang membutuhkan. Tapi semisal stoknya dianggap berkekurangan, maka akan dilakukan purchasing atau bulk buying tadi. Jadi, oh rupanya ini stoknya kurang nih kalau kita memenuhi di seluruh cabang obeng itu. Mereka akan melakukan pembelian besar-besaran untuk obeng, teman-teman. Ya, seperti itu lanjut ke konsolidasi impor. Jadi setelah membeli, mereka mendapatkan barang mengurus impornya. Setelah itu mereka lanjut ke warehouse Indonesia. Jadi setelah impornya sampai, barangnya sampai, ditampung dulu kembali ke gudang. Setelah itu baru kita kirim ke toko-toko cabang. Dari toko cabang, barulah barang-barang itu didata kembali dan akhirnya ditaruh di display atau penjualan gitu. Nah, setelah itu ada namanya feedback data real time teman-teman. Ini maksudnya apa? Ini adalah data real time. Jadi misalnya ada stok yang masuk tadi, misalnya toko cabang 1 di Makassar itu berhasil memasukkan 100 obeng, maka dia akan ada sebuah sistem untuk mencatat secara real time bahwa obeng ada masuk gitu. Dan otomatis mengurangi di warehouse itu teman-teman. Seperti itu siklus cabangnya terus berputar lagi. Setelah itu dianalisis lagi, kemudian dilihat lagi, dilakukan purchasing dan sebagainya. Nah, ini ada proses detailnya Mr. DIY Indonesia.
Ini lebih ke ketika sudah sampai di satu toko gitu, toko cabang ya. Nah, ini ada barang tiba. Ini barang tiba dari warehouse utama. Setelah itu dilakukan scanning ya kan, di data barangnya semua. Setelah terdata dimasukkan dalam sistem, kemudian dimasukkan ke gudang toko. Nah, sini keep stock, mereka menjaga stok tetap aman, lalu sebagian ditaruh di display rak. Setelah itu pelanggan memilih barangnya, misalnya dia milih barang obeng tadi, kemudian dia bawa ke kasir. Nah, setelah fix membeli, otomatis obengnya berkurang gitu, sesuai dengan yang dibeli oleh si konsumen. Di sinilah dilakukan update stok tuh. Oke, itu untuk teorinya, untuk SCM-nya. Di sini kita langsung masuk ke ERP teman-teman ya. Jadi setelah kita membahas supply chain manajemennya atau ya rantai pasoknya gimana caranya bekerja gitu sehingga setiap toko tuh pasti ada barangnya gitu. Nah, sekarang kita mulai menyentuh ke ERP teman-teman. ERP ini apa? Singkatnya ini ERP ini rantai pasok versi digital teman-teman. Di sini bisa teman-teman bisa baca ya. ERP adalah sistem untuk mengelola proses bisnis dalam satu tempat. Jadi satu sistem mengintegrasikan untuk proses bisnis. Salah satunya adalah untuk mulai dari supplier, warehouse, kemudian mendistribusikan dari warehouse ke toko-toko cabang itu bisa dilakukan oleh satu sistem namanya ERP teman-teman. Nah di sini bisa dilihat ERP juga membantu bagian pembelian, stok, penjualan, dan keuangan saling terhubung. Jadi kasir pun bisa kita integrasikan di ERP. Jadi langsung otomatis misalnya ada pelanggan membeli obeng, langsung berkurang dari warehouse, berkurang dari toko cabang, dan hasil pembelian itu masuk ke laporan keuangan gitu teman-teman. Nah keuntungannya apa? Ini data membuat data menjadi lebih rapi, cepat, dan mudah dipantau. Jadi kita tidak perlu lagi tuh menunggu laporan dari tiap-tiap toko cabang. Setelah pembeli melakukan pembelian, uang masuk, langsung terdata di laporan keuangan situ teman-teman. Nah inilah bagusnya ERP. Dan ERP itu membuat pekerjaan lebih efisien dan mengurangi kesalahan. Seperti itu. Nah, ERP itu kan tadi kan seperti disinggung adalah sistem. Anggaplah ERP ini adalah media sosial, teman-teman. Media sosial kan adalah sebuah sistem. Nah, tapi media sosial sendiri ada macam-macam aplikasinya lagi. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube. Nah, ERP juga seperti itu, teman-teman. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi dengan menerapkan sistem ERP atau menawarkan cara kerja sistem ERP. Salah satunya adalah Odoo. Nah, Odoo ini bisa dibilang adalah salah satu aplikasi yang paling populer di bidang ERP itu, teman-teman. Karena Odoo sendiri memiliki banyak modul yang bisa dipakai sesuai kebutuhan perusahaan gitu. Contohnya ada purchase, ya kan? Ada inventory. Jadi Odoo ini ada modul untuk inventaris barang, istilah produk lah. Kemudian ada POS. Jadi sini POS ini kasir ya, point of sales. Jadi Odoo ini punya modul kasir juga teman-teman. Jadi tiap toko cabang tuh bisa terintegrasikan sistem kasirnya ke satu sistem gitu, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, dalam praktik kali ini teman-teman, Odoo akan digunakan sebagai contoh dari ERP teman-teman. Jadi kita sebentar akan praktek bagaimana caranya kita mengelola sebuah perusahaan menggunakan sistem yang sudah digitalisasi teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Maaf saya geser sedikit. Oke. Nah, ini dia teman-teman. ERP Odoo untuk SCM. Maksudnya apa adalah bagaimana sih ERP ini berperan dalam supply chain management sebuah perusahaan teman-teman. Dalam hal ini Mr. DIY. Yang pertama, purchase. Ya, ini artinya mereka bisa melakukan pembelian gitu teman-teman. Bukan melakukan pembelian sih, maksudnya mendata pembelian yang masuk gitu dari supplier. Kemudian ada inventory. Mereka tuh bisa menyimpan daftar produk yang mereka punya teman-teman. Kemudian ada sales. Di sini teman-teman bisa melihat laporan penjualan gitu teman-teman secara real time dan terintegrasi. Ada sistem kasir. Ini ada website e-commerce juga. Jadi Odoo ini bisa kita integrasikan ke misalnya perusahaan ini punya e-commerce ya teman-teman. Dan yang terakhir itu accounting. Jadi ada laporan keuangannya gitu teman-teman. Jadi setiap belanja di satu cabang langsung masuk gitu laporan keuangan. Nah ini adalah sumber-sumbernya. Nanti silakan teman-teman klarifikasi sendiri. Ya, setelah pembahasan ini kita lanjut ke implementasi dari aplikasi ini. Oke teman-teman, inilah tampilan dari Odoo teman-teman. Jadi ini adalah tampilan pertamanya. Di sini teman-teman sebenarnya bisa atur di pengaturan, teman-teman bisa atur bahasa, kemudian ini ada perusahaannya, teman-teman bisa atur alamatnya. Ini ada warna tombol juga, tapi ini sebenarnya untuk custom tampilan aja.
Nah, ini di sini akan saya praktikkan di sini adalah teman-teman bagaimana caranya kita akan mengimplementasikan bagaimana perusahaan itu bisa membeli barang dari supplier, mencatatnya, kemudian menambah produk, kemudian melakukan pengadaan barang, dan akhirnya melakukan penjualan barang. Di sini kita akan praktik juga untuk sistem kasirnya juga, teman-teman. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari produk ya, teman-teman. Nah, di sini kan tadi saya jelaskan bahwa Udemy menghandle atau mempunyai modul untuk menampung daftar produk, teman-teman. Nah, di sini dia, teman-teman, di inventaris produk. Nah, di sini anggaplah Mister DIY ini sudah memiliki 3 ya. Sudah memiliki 3 produk ya, teman-teman. Di sini saya akan tambah produk satu lagi. Lampu misalnya. Di sini kita klik baru. Ini bisa tambah ya. Misalnya di sini ini misalnya saya akan menambah satu produk ya, namanya lampu LED 9 watt ini, teman-teman. Nah, misalnya di sini ya. Nah, kemudian di sini kita centang untuk penjualan, pembelian, dan pos. Maksudnya apa? Supaya nanti lampu ini bisa dijual, bisa dilakukan pengadaan kembali, dan bisa ditaruh di kasir seperti itu, atau di toko cabang. Oke, di sini ya kita isilah barang tipe produknya ya. Ini jumlah dipesan, artinya untuk masuknya nanti dia masukin pesan. Kemudian di sini ada harga jual, kita bisa terapkan di sini. Harga jualnya kita kasih 19.900 misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian modalnya kita kasih 12.500. Nah, di sini ada bisa kasih atur pajaknya juga. Untuk kategori kita kasih di sini perlengkap elektronik ringan aja, coba elektronik ringan. Nah, seperti ini. Jadi kita juga bisa bikin kategori beberapa, teman-teman. Referensi ini maksudnya adalah kalau di database itu ID, teman-teman ya, untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya gitu. Jadi kan lampu LED itu kan ada banyak ya sebenarnya. Ini sami harusnya di sini merek sih. Misalnya Philips misalnya ya, Philips coba ya, tambahin aja Philips. Nah, ini dia. Jadi ada ID-nya untuk membedakan misalnya lampu LED Philips dengan Panasonic misalnya gitu. Untuk barcode ya kita kasihlah angka random gitu ya. Coba. Oke, setelah itu kita masuk ke penjualan, teman-teman. Nah, di sini tuh teman-teman ini untuk dari POV dari si pelanggan gitu, melihat apa sih yang dijual gitu. Nah, di sini kita kasih misalnya kita jelaskanlah bahwa ini lampu ini nih, lampu LED hemat energi untuk penerangan rumah, kamar, toko, dan segala macam. Intinya deskripsi produk kita yang akan dilihat oleh si pembeli nantinya, teman-teman. Setelah itu pembelian, ini fungsinya untuk pengadaan, teman-teman ya. Oke, misalnya yang masuk tuh ini misalnya, teman-teman ya. Nama perusahaannya tuh ini kita klik nama baris. Nah, ini misalnya Lighting Seperti Indonesia. Untuk kuantitasnya ini maksudnya harga persatuan gitu, teman-teman. Ini kan harga satuannya 12.500 gitu. Berarti satu barang itu 12.500. Ini dalam waktu pengiriman anggaplah kasih 20 hari aja. Intinya ini adalah data dari si pemasok, teman-teman ya. Gimana sih barang ini supaya apa? Kenapa sih barang ini ada sih? Siapa sih yang masuknya? Nah, untuk kebijakan kontrol kasih yang jumlah yang dipesan supaya ya seperti itu. Untuk deskripsi pembelian di sini maksudnya adalah keterangan pengadaan gitu. Misalnya kita kasih untuk keterangannya seperti ini. Pengadaan lampu LED dan lighting untuk memenuhi stok toko gitu. Nah, ini ada keterangan dipastikan semua jumlah PO dan kondisi keamanan utuh. Kondisi kemasan utuh. Sekali itu di inventaris. Inventaris ini maksudnya adalah untuk mengelola barang ini disimpan di gudangnya gitu. Jadi kalau ini untuk pembeli, ini untuk pengadaan, ini untuk penyimpannya gitu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa
Sebenarnya di sini ada atur-aturnya sih. Misalnya di sini kita kasih beratnya misalnya 0,15 kilo aja misalnya. Kemudian untuk volumenya kita kasih, ya volumenya kan kecil aja, kasih yang paling kecil lah, 0,001. Ini lama waktu pengiriman untuk pelanggan, kan ini dia nggak langsung dari pelanggan ya, dia langsung ke toko. Kasih lah waktu 3 hari. Nah ini untuk tanda terima, maksudnya ketika barangnya nanti datang, kita bisa ngasih tahu ke pihak gudang gitu nah, kalau apa sih yang harus dilakukan gitu kalau barang ini datang ke pihak gudang. Nah misalnya ini, sampai LED diterima dalam kondisi tersegel. Nah ini maksudnya supaya pihak gudang itu tahu bahwa oh nanti barang ini diterima harus dalam kondisi tersegel dan kemasan tidak penyok gitu. Dan untuk order pengiriman ini biasanya untuk yang beli e-commerce biasanya ya. Nah, ini kita misalnya di sini LED dikirim dalam kardus kecil dengan pelindungan agar tidak pecah dalam proses. Jadi kita kasih tahu kepada tim gudang bahwa kalau ingin melakukan pengiriman gitu harus dilakukan dalam kardus kecil lagi supaya tidak pecah lampunya gitu ya. Gitu. Oke, di sini udah ke save. Oh, kita bisa tambahin gambar juga teman-teman di sini. Misalnya kita kasih gambar lampu, misalnya ada kayak gini. Oh, LED. Oh, nggak ada juga teman-teman rupanya. Ya, sebenarnya di sini bisa tambah gambar juga teman-teman. Kita coba lihat daftarnya, daftar gambar. Ah, ini udah ada nih. Ada lampu ini. Harusnya ada gambarnya ya teman-teman. Jadi kita bisa menambah gambar teman-teman. Oke, itu ada fitur yang pertama. Maaf, menambah produk teman-teman. Itu fitur pertama. Setelah itu kita bisa juga untuk menambah pemasok teman-teman. Jadi biasa kan satu perusahaan kan ada bekerja sama dengan beberapa pemasok. Nah, sini juga bisa didata teman-teman ya. Kita masuk ke modul yang kedua yaitu pembelian. Di sini sudah ada daftar pemasok yang sudah terdata teman-teman ya. Untuk menambah pemasok, teman-teman bisa klik order, kemudian klik pemasok. Nah, ini sebelumnya kan sudah ada kan. Misalnya ini faktur China misalnya. Iya, itu dia tuh. Ini ada sales per cash ini, ada penagihan, ada catatan juga. Misalnya di sini kita tambah satu pemasok baru untuk lampu tadi ya. Misalnya siapa sih nama lampunya tadi? Misalnya ini Lighting Supplier Indonesia misalnya ini kan. Emailnya tuh kita bisa kasih misalnya ini aja deh. Nah ini, kemudian nomor teleponnya kita kasih ini aja. Intinya untuk menampung data si supplier itu. Data lengkap lah, misalnya alamatnya Jalan Elektronik Raya nomor 8 misalnya ya. Elektronik Raya Kota Jakarta. Statusnya ini provinsi ya. Oh, ini kita pilih dulu Indonesia biar kita bisa dapat provinsi Indonesia. Nah, di sini kita pilih Jakarta. Kode pos ya kita kasih lah yang kayak gini lah. Oke, kemudian ini ada NPWP-nya kalau dibutuhkan. Kemudian ada website. Nah, di sini kita juga bisa nambah produk yang dipasok oleh pemasok ini, teman-teman. Apa aja sih produknya gitu, teman-teman ya? Kita klik tambah. Oh, maaf, bukan ini. Maaf, bukan ini. Oh, bukan di sini, teman-teman. Maaf. Salah. Save. Nah, kita lihat kembali daftar pemasoknya. Nah, ini sudah ada yang baru ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita menambah pemasok, kita bisa melakukan order. Maksudnya apa? Pengadaan, teman-teman. Jadi misalnya gini nih. Ini kan produk baru nih, teman-teman. Kita coba lihat produk. Nah, ini di tangan tuh masih nol, teman-teman. Artinya produk ini tuh sudah tercatat, tapi dia belum ada gitu. Dia belum ada di gudang karena belum ada pengadaannya, teman-teman. Nah, di sini kita akan praktek bagaimana caranya untuk melakukan pengadaannya. Nah, misalnya kayak gini kan. Obeng ini udah ada 49 di tangan karena sudah dilakukan pengadaan, ada 100 ini, teman-teman. Caranya gimana, teman-teman? Kita klik order permintaan penawaran.
Nah, di sini ada riwayat sebelumnya ya, riwayat dari si pemasok tadi. Nah, di sini kita bisa, misalnya contoh ya, kita lihat ini riwayat yang sebelumnya. Nah, jadi di sini ada di pemasok firmware factory China, kita ada melakukan pengadaan yaitu hanger plastik dan storage box sebanyak 100, teman-teman. Makanya tadi di produksi ini dia ada 100 juga di sini. Nah, 100 kan. Nah, gimana caranya kita akan menambah ini juga? Caranya klik permintaan penawaran, kemudian klik baru. Di sini kita pilih pemasoknya, teman-teman. Tadi kan yang masukkan tadi lampu ya. Lampu itu adalah ini, Lighting Supplier Indonesia. Referensi pemasok nih kita kasih ID unik aja, misalnya ini. Ini aja. Nah, kemudian untuk, nah ini dia teman-teman, produk teman-teman ya. Jadi di pemasok ini kita akan tambah produk apa yang dia akan kita pasok dari si pemasok ini. Yaitu yang pertama, lampu tadi kan, lampu. Berapa nih kita butuhnya? Ada 100 biji misalnya ya, 100 barang lah, misalnya itu sebutannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada harga satuannya itu 12.500, sehingga kalau dia 100 pengadaan, kita akan membeli dengan harga 1,2. Nah, jika sudah seperti ini, kita pastikan semuanya. Ini juga kita bisa atur kapan kedatangannya diharapkan. Kita kasih tanggal 11 misalnya. Dikirim untuk gudang pusat Jakarta, ya kan? Jadi kan warehouse utama kan di Jakarta, teman-teman. Nah, jadi setelah kita memastikan kuantitas ya, 100, harga satuannya, segala macam, kita klik konfirmasi order, teman-teman. Nah, setelah diklik tombol konfirmasi order, di sini teman-teman klik terima. Gitu. Nah, di sini ada demand dan kuantitasnya. Ini kayak untuk untuk verifikasi gitu. Jadi terima dari lighting, tipe operasi gudang pusat. Jadi dari supplier lighting supplier Indonesia masuk ke gudang pusat di Jakarta. Batas waktunya tanggal 11. Ada informasi tambahan juga kalau mau tambahkan itu. Setelah itu kita klik, misalnya kita sudah terima kan, sudah terima barangnya di gudang, kita klik validasi. Oke, ini kita lihat. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi total pembelian ada 8.991 untuk 3 barang teman-teman. Nah, coba kita cek produk ya. Kita cek produk. Nah, sini sudah ada nih, di tangan ada 100 sudah. Coba kita cek inventarisnya biar lebih meyakinkan. Kita ceritanya cek gudangnya. Kita cek apa? Kita cek di inventaris. Nah, ini kita pertama teman-teman ya. Oke, mantap sekali teman-teman. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengadaan, di sini kita bisa untuk memasukkan barang tersebut ke dalam toko-toko cabang teman-teman ya. Nah, sini kita masuk ke modul yang ketiga yaitu POS, Point of Sales. Di sini kita bisa atur untuk kasirnya teman-teman. Nah, di sini kita coba buka di POS di sini. Nah, ini teman-teman, di sini ada cabang 1 ya. Dengan di sini kita bisa dilihat pengaturannya, pengaturan untuk kasirnya. Cabang 1 misalnya. Nah, di sini ada metode pembayaran di toko tersebut. Kalau pakai kartu, pakai cash, ya kan? Nah, gitu. Nah, ini ada gudang pusat Jakarta, artinya dia tuh ngambil stok dulu yang ada di stok gudang toko, teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan menskenariokan gimana cara melakukan pengiriman distribusi dari toko pusat ke toko cabang. Baru setelah itu kita lakukan, kita praktik untuk pembelian, teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita klik inventaris, kemudian klik operasi, kemudian klik internal, teman-teman. Transfers internal, ya. Artinya apa? Nah, ini misalnya tadi. Kita tadi melakukan, ada riwayatnya melakukan pengiriman ke
cabang 2 yaitu sebanyak 15 barang itu. Nah, di sini kita tambah baru lagi. Di sini kita pengen mendistribusikan lampu dari dari gudang utama ke tiap-tiap cabang toko. Di sini kita kasih kontak, ini adalah penanggung jawab. Kita kasih aja Mr. DIY Indonesia. Ini tipe operasi transfer internal, artinya dari gudang pusat ke toko-toko cabang. Dengan lokasi sumbernya tuh di utama ya, gudang utama, dan lokasi tujuannya misalnya di cabang 1 dulu ya, cabang 1. Produk apa ini yang mau ditransfer nih teman-teman, didistribusikan dari gudang ke cabang 1 Makassar ya? Kita yang pertama lampu tadi. Nah, lampu sebanyak kita kasih 30 lampu di toko cabang 1 Makassar. Oke, setelah itu kita klik tandai sebagai to do. Nah, ini dia. Ini ada rinciannya tadi tersedia, tanggal terjadwal, bisa diatur lagi. Nah, setelah misalnya di toko cabang sudah menerima 30 lampu itu, di sini validasi. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita lihat kembali produknya. Nah, di sini kita coba masuk ke tokonya ya, toko cabang 1 coba kita lihat. Jadi kita masuk ke toko cabang 1, kita klik pause, kemudian di sini kita klik lanjutkan penjualan. Nah, ini kita masuk di sistem pembelian teman-teman. Nah, di sini sudah ada nih produk baru nih. Nah, jadi ya sudah ada teman-teman ya. Misalnya kita mau belanja nih, kita sebagai pembeli nih, kita membelanja misalnya obeng, kemudian lampu sama penyimpanan. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan pembayaran. Ini ada total harganya. Dan di sini kita pakai metode pembayaran kartu misalnya. Atau cash lah. Cash. Cash, kita kasih harga misalnya 200. Kita punya uang 200 misalnya. Nah, dia ada sistem pembelian juga teman-teman. Di sini kita klik validasi. Nah, dia ada struknya gini teman-teman. Mantap sekali. Oke. Kita coba cek inventarisnya, produk. Kita lihat produk di sini. Nah, ini ada obeng tadi kan udah berkurang kan, 1, yang juga 1, yang juga 1. Kita coba lihat di inventaris. Kita lihat produk kita sekarang sisa berapa tuh, sudah berkurang masing-masing 1 teman-teman. Ya, seperti itulah untuk simulasinya teman-teman di Udo-nya ini. Jadi Udo ini sebenarnya masih banyak sih. Misalnya ada laporan keuangan juga sebenarnya di sini. Misalnya stok ini ya. Tuh. Ada stok untuk laporan, ini ada per kategori. Kemudian ada untuk lokasi. Nah, ini di tiap cabang misalnya ada obeng, sekarang sisa 13. Kemudian untuk storage box sekarang sisa 29, tadi kan 30 kan? Karena dibeli 1 jadi sisa 29. Nah, di sini teman-teman ada stok laporan itu. Kemudian untuk ada juga analisis pergerakan, kita bisa lihat di sini. Nah, jadi ini ada yang dibutuhkan di perusahaan lah pokoknya teman-teman ya. Ini lokasi, dan di sini juga sebenarnya laporan penagihan juga, pembelian. Misalnya penjualan lah, kita lihat penjualan di sini. Kita lihat penjualan. Nah, ini dia. Sales person ini kalau misalnya ada pakai. Nah, ini ada kan baru 1 akun aja teman-teman. Tuh. Saya bisa lihat yang lain juga ada pelanggan. Terus ada pembelian juga. Misalnya di sini ini ada riwayat pengadaannya. Kemudian ada pembeliannya di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekian untuk video implementasi Odoo dan penjelasan supply chain management pada Mr. DIY. Saya memohon maaf apabila video ini banyak kekurangan. Saya harap video ini bisa membuat teman-teman lebih mengenal lagi mengenai dunia supply chain management, khususnya dalam penerapannya di sistem ERP teman-teman. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.